Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhani Samualana dengan NIM 1A01351. Saya akan menyampaikan dampak positif dan negatif penerapan otonomi daerah di bidang hukum sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dampak positif dan negatif di bidang hukum. Oke, kita bahas dampak positifnya dulu. Dengan adanya otonomi daerah ini memudahkan pemerintah pusat untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran masyarakat di setiap daerah akan pentingnya menjaga diri dari bahaya virus corona, dan juga dengan adanya sanksi atau hukuman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, memberikan dampak bagi masyarakat agar tetap selalu menjaga kesehatan dan melindungi diri dari virus corona. Oke, selanjutnya kita bahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi, pusat dan daerah. Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Kita lanjut yang ke nomor 2, yaitu dampak positif otonomi daerah dalam sosial budaya kaitannya dengan COVID. Positif pertama, karena bantuan kemanusiaan seperti bantuan alat kesehatan lainnya itu bisa merata ke setiap daerah, dan juga dengan adanya perintah dari pemerintah untuk menggunakan masker saat keluar rumah menjadi budaya baru bagi masyarakat agar selalu menggunakan masker saat keluar atau berpergian demi kesehatan diri sendiri maupun orang sekitar, dan juga orang-orang di sekitar menjadi aman, tidak mudah terkena atau terpapar virus corona. Kita lanjut ke dampak negatifnya. Komunikasi antara masyarakat berkurang dan juga rasa jiwa sosial masyarakat berkurang karena kurangnya komunikasi dikarenakan larangan untuk keluar rumah atau bertemu satu sama lain. Oke, kita lanjut ke bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah penjualan obat-obatan di apotek setiap daerah merata, puskesmas, rumah sakit di setiap daerah juga terpakai, dan juga adanya penggunaan seperti vaksin dan obat-obatan lainnya. Dampak negatifnya, masukan dari toko-toko kecil atau minimarket itu berkurang karena adanya aturan lockdown di setiap daerah. Kita lanjut dampak positif otonomi daerah dalam bidang politik kaitannya dengan COVID. Dampak positifnya adalah pemerintah dapat melaksanakan kampanye penggunaan masker dan juga sosialisasi tentang betapa pentingnya menggunakan masker dan menjaga diri dari COVID-19. Dampak negatifnya adalah peran dan fungsi pemerintah daerah belum optimal. Puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal. Upaya pencegahan pandemi COVID-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas. Namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumber daya manusia yang terbatas, peran dan fungsi otonomi tersebut belum dapat diselenggarakan dengan optimal. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.